Mari adik-adik kita angkat satu pujian, Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tentunya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Bapakku datang. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tentunya mengucap syukur atas kebaikan-Mu. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari, tentunya mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu, atas kebaikan-Mu. Adik-adik, ayo kita nyanyikan satu lagu, Kasih Yesus Indah Oh Indah. Kasih Yesus indah-indah oh indah, kasih Yesus indah-indah oh indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di padang. Oh Yesus
mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita nyanyikan satu pujian. Firman Tuhan ku dengar. Sambil lipat tangan kita ya. Shalom adik-adik, puji Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah sekolah minggu online. Kakak senang sekali. Pada saat ini kakak akan menyampaikan firman Tuhan yang berjudul Ishak di negeri orang Filistin. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih ya untuk kesempatan ini. Sebentar kami mau mendengarkan firman Tuhan. Beri kepintaran bagi kami ya. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Untuk yang manis ya, kakak akan lanjutkan ceritanya. Judul ceritanya adalah Ishak di negeri orang Filistin. Tujuannya adalah bahwa Tuhan itu bisa punya rencana untuk anak-anaknya. Rencana yang baik tentunya adik-adik ya. Seperti rencana Tuhan untuk Abraham, untuk Ishak, juga untuk kita semua. Nah, pada waktu itu di negeri di mana Ishak tinggal, terjadi kelaparan yang sangat luar biasa. Sehingga Ishak memutuskan untuk pergi ke Mesir supaya tidak kelaparan. Dia akan bawa keluarganya ke Mesir. Tetapi Tuhan berbicara kepada Ishak, jangan pergi ke Mesir. Pergilah ke negeri orang Filistin. Aku akan memberkati engkau di sana. Aku akan memberkati engkau berlimpah-limpah, seperti yang sudah aku janjikan kepada Abraham ayahmu. Akhirnya si Ishak taat adik-adik. Ishak gak jadi pergi ke Mesir ya. Ishak pergi ke Filistin. Akhirnya tibalah mereka di Filistin. Nah, ini gambarnya adik-adik nih, lihat ya. Ini adalah gambarnya Ishak dan keluarganya. Mereka akan menabur benih di sini. Mereka mulai menabur benih, kemudian mulai mengembalakan sapi, kambing, dombanya. Dan ternyata di negeri ini Ishak dan keluarganya diberkati berlimpah-limpah, tanamannya subur, hasilnya melimpah, kambing, domba, sapi semuanya berkembang biak dengan sangat banyak. Sehingga Ishak menjadi sangat kaya raya.
Nah, karena si Ishak dan keluarganya menjadi sangat kaya raya, Raja Filistin takut. Akhirnya Ishak diusir dari Filistin karena mereka takut kalau si Ishak akan berkuasa di negeri Filistin ini. Akhirnya Ishak berdoa kepada Tuhan, Tuhan tolong kami mau pergi kemana ini? Kami diusir. Akhirnya Ishak menetap di daerah Gerar. Daerah Gerar ya adik-adik ya. Nah, di situ si Ishak mulai lagi menabur, mulai lagi mengembalakan sapi, domba, kambing, dan semuanya diberkati Tuhan lagi berlimpah lagi. Janji Tuhan untuk Ishak digenapi adik-adik. Tuhan punya rencana yang indah untuk Ishak, rencana yang baik untuk Ishak, dan itu digenapi adik-adik. Di tempat lain kelaparan, tapi Ishak dan keluarganya tidak kelaparan. Nah, timbul masalah baru adik-adik. Di Gerar ini, Ishak menemukan sumur-sumur yang tadinya digali sama Abraham ayahnya itu ditimbun sama bangsa Filistin adik-adik. Nggak boleh dipakai, ditimbun gitu. Tapi Ishak mulai menggali. Sumur-sumur digali lagi adik-adik. Airnya banyak. Air ini dipergunakan untuk apa adik-adik? Iya, untuk beri minum ternaknya, untuk menyirami tanaman, untuk mereka mandi, untuk mereka minum. Nah, sekarang timbul masalahnya nih. Orang-orang Gerar ini, ternak yang menjaga ternak juga, gembala-gembala orang Gerar ini berebut sama gembala-gembalanya dari Ishak. Mereka rebutan apa adik-adik? Rebutan sumur. Ini sumurku. Mereka berantem adik-adik. Mereka bertengkar. Waduh, gimana ini? Kok terjadi peributan, terjadi pertengkaran. Akhirnya Ishak berdoa lagi sama Tuhan. Tuhan, tolonglah kami. Para gembala kami bertengkar dengan para gembalanya orang Filistin. Tolong kami, beri jalan keluar. Ini pertolongan bagi kami. Katanya seperti itu. Sumur-sumur yang banyak tadi jadi rebutan adik-adik. Akhirnya Ishak berdoa dan Tuhan mendengar dan Tuhan menjawab adik-adik. Sekali lagi Tuhan menjawab. Akhirnya datanglah Raja Filistin itu, Abimelek namanya adik-adik. Dia mendatangi Ishak. Ishak, ku dengar gembalaku dan gembalamu berantem ya, berebut sumur ya. Wah, mulai sekarang kita berjanji yuk, kita bersumpah yuk, kita tidak akan berebut sumur lagi yuk, kita berdamai. Bagaimana Ishak? Wah, baik-baik, aku juga setuju. Kita nggak boleh bertengkar, kita nggak boleh berebut sumur, kita harus berdamai. Akhirnya Raja Abimelek dan Ishak bersumpah untuk tidak memperebutkan sumur. Mereka hidup berdamai. Nah, seperti itu adik-adik ceritanya. Tuhan punya rencana yang baik untuk kita. Tuhan punya rencana yang baik untuk Ishak dan digenapi. Nah, kalau untuk seperti kita gimana ya? Bagian kita adalah berdoa, dengar-dengaran mama papa, dengar-dengaran sama guru, dan rajin belajar. Pasti apa yang menjadi kebutuhan kita, menjadi cita-cita kita, menjadi rencana Tuhan buat hidup kita, semua akan digenapi. Percaya adik-adik ya? Amin. Yuk kita berdoa lagi yuk. Kita mengucap syukur untuk firman Tuhan pada saat ini. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu. Kami mau belajar dengar-dengaran. Kami mau belajar seperti Ishak yang percaya akan janji Tuhan, akan rencana Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami mengucap syukur untuk semua kebaikan dan kemurahan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih untuk perlindungan-Mu. Kami semua sehat semuanya. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati adik-adik.
Oke, ini dia kreativitas kita minggu ini. Kita akan membuat bintang. Nah, untuk bahan-bahannya adalah kertas origami. Nggak hanya kertas origami, kertas putih juga boleh. Pokoknya bentuknya persegi. Oke, kita akan mulai buat ya. Yang pertama, bagi kertas menjadi 2. Nih seperti ini, dibagi 2 rata ya. Ke kanan ini seperti ini. Kemudian sisi yang lainnya juga. Nah, ke kanan atau ke kiri, atas ke bawah. Nah, satunya lagi juga. Nih. Oke. Setelah itu, nah, seperti ini ya. Balik. Kemudian lipat diagonal. Nah, jadi lipat ke bawah ya, seperti ini. Sisi yang satu, buka lagi, lipat lagi sisi yang berikutnya. Gampang ya. Oke. Sudah itu, baru deh lipat ke dalam seperti contoh nih. Set. Oke. Bisa ya. Jadi dilipat seperti itu. Kemudian lipat ujungnya seperti ini. Jadi yang kanan pas di garis tengah, yang kiri juga pas di garis tengah. Nih. Yang kiri juga sama ya. Kemudian buka lagi, lipat, tarik dia ke garis lipatan sebelah kirinya. Nah, seperti ini. Yang satunya lagi juga sama, lipat ke lipatan sebelah. Nih, kelihatan nggak ya? Nah, betul. Seperti ini. Nah, terus ini juga dilipat ke ujung sebelah lipatannya ya, garis lipatannya. Setelah itu, baru deh dimasukkan seperti ini. Jadi lipatan yang tadi ditekuk ke dalam ini. Nanti akan kelihatan adik-adik tekukannya. Nih, dirapihin sampai bentuknya seperti ini. Oke. Lakukan hal yang sama juga. Nih, balik lagi ya. Lipat bagi 2 ke tengah seperti ini. Yang kanan maupun yang kiri. Lalu lipat lagi ke ujung garis sebelah kiri. Juga ujung sebelah kanannya seperti ini. Oke. Lalu masukin ke dalam lipatan yang tadi nih. Sip. Bisa ya. Jadi depan sama belakang sama seperti ini. Dirapihin biar rapi, tinggal lipat deh yang bawahnya ke atas. Nih seperti ini. Oke. Bebas mau lipat yang depan atau belakang sama aja. Jadi deh, biar ada pas, adik-adik boleh tarik, geser. Nih, digeser ke belakang nih, yang dari belakang. Kelihatan ya? Sudah jadi bintangnya. Kita tinggal gambar matanya. Matanya mau kayak gimana ya? Bebas ya. Kakak mau matanya yang gede. Blok matanya. Mata ada berapa adik-adik? Ada 2. Oke, taruh matanya. Terus kasih senyum yang manis deh nanti. Oke, boleh pakai spidol, boleh pakai pulpen. Kalau bisa yang hitam biar lebih kelihatan. Kasih senyum yang manis. Ting. Jadi deh bintang harapan. Nah, biarlah seperti bintang-bintang ini harapan kita sama Tuhan selalu bersinar. Nah,
selalu tersenyum. Artinya kita mau terus menjadi bintang-bintang yang berharap kepada Tuhan Yesus. Puji Tuhan, kita sudah dengerin firman Tuhan. Terima kasih ya buat Ibu Ninik yang sudah buat Kak Ninik yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Dan jangan lupa adik-adik, seperti biasa kita mau belajar sama-sama untuk menghafalkan ayat emas biar selalu ingat akan firman Tuhan. Ayat emas minggu ini diambil dari Yeremia 17 ayat 7. Untuk kelas besar ya. Firman Tuhan berkata apa? Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Oke, itu untuk kelas besar ya. Untuk kelas kecil, Yeremia 17 ayat 7a. Firman Tuhan bilang, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Amin. Tuhan berkati ya. Terima kasih sudah ibadah online dan jangan lupa kreativitasnya dibuat ya, dan jangan lupa juga dikirimkan ke call center divisi anak. Bagi anak-anak dan orang tua yang mau ikut melayani nih, seperti Olive tadi, kita mau sama-sama yuk kirimkan videomu saat kamu memuji dan menyembah Tuhan. Kamu boleh pilih lagunya apa saja, lagu sekolah minggu yang kamu suka. 2-3 lagu, lalu kirimkan ke call center divisi anak. Oke? Mari adik-adik, kita akan mengakhiri ibadah hari ini. Kita mau angkat kedua tangan kita mau terima berkat yang daripada Tuhan. Diberkatilah engkau adik-adik dimanapun engkau berada. Tuhan kiranya mengarahkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan yang akan menjagai dan melindungi engkau dari segala sakit penyakit, dari segala mara bahaya. Biarlah kasih dan penyertaan Tuhan Yesus yang sempurna akan menjadi bagian kita mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang untuk kedua kalinya. Semua kita yang percaya katakan amin. Sampai ketemu minggu depan. Minggu depan kita dapat tema yang lebih seru lagi. Tetap semangat ya, tetap jaga kesehatan, pakai masker, cuci tangan yang bersih, setiap hari pakai sabun ya, dan jaga jarak. Oke, Tuhan berkati ya, sampai ketemu minggu depan. Bye-bye.